Hello guys, welcome to our monthly vlog Oktober. Bulan ini kita ngelakuin banyak proyek-proyek seru dan kita juga ngelakuinnya bersama-sama. Ada Bernard, ada Tiwi, ada Goi, ada Papi Mami, teman-teman banyak deh pokoknya. Bersyukur bulan ini kita ada proyek yang tidak disangka-sangka, ada proyek yang lucu, ngegambarnya lucu, ada proyek yang simple tapi kita suka banget dan medianya juga beda. Jadi teman-teman boleh ikutin sampai akhir. Oke. So, kita di kontak sebenarnya bulan lalu sama satu brand Sampurna, mereka mau bikin jaket. Terus kita tanyakan mau bikin jaketnya desainnya gimana, berapa, dan untuk kapan. Dan mereka bilang ini udah ada temanya, mereka mau pergi trip eksklusif ke Jepang. Jadi ternyata mereka mau memberangkatkan top management mereka mungkin sebagai reward untuk jalan-jalan ke Jepang. Dan kita adalah salah satu souvenir yang akan dikasih. Untuk kapan ya? Untuk 1 bulan lagi. Jadi mereka kontak kita waktu September. Kita udah desain, kita udah hitungin cost-nya, udah pilih-pilih bahan. Terus mereka bilang, oke, thank you ya, nanti kita kabarin. Dan ternyata selang beberapa hari, beberapa minggu, nggak ada kabar. Terus kita kayak udah berharap, ya udahlah, bukan jodoh kita, berarti ya nggak apa-apa. Tapi ternyata di akhir bulan September itu kita dikontak lagi dan mereka bilang mereka jadi mau bikin. Tapi dalam waktunya kan berarti udah berkurang tuh waktunya, berarti tinggal sisa 1,5 minggu lagi lah. Dan akhirnya mereka jadiin, langsung kita proses dan kita masih kayak oke, siap Kak, tapi kita masih belum percaya banget gitu kalau jaketnya belum nyampe. Akhirnya jaketnya tiba-tiba dikirim sesuai di hari yang ditentukan, langsung dikirim dari tokonya 7 box isinya 126 jaket. Dan kita kayak it's happening. Dan akhirnya kita langsung ngecek hari itu juga. Kita cocokin invoice, quantity-nya dan juga sizing-nya S, M, L, XL, dan ternyata semua pas. Setelah semuanya ready, kita langsung panggil Pak Ali. Kita bilang, Pak Ali, buruan Pak Ali, tolong hari ini minta disempatkan waktu untuk ngerjain semua jaket-jaket ini. Jadi itu yang pertama kali. Dan Pak Ali butuh 2 hari saja, beliau bisa langsung selesaikan 126 jaket gitu, dipasang-pasang label-labelnya. So, mantap Pak Ali. So, karena kita udah dapet di kurang lebih tanggal 3, kita sebenarnya mau langsung banget ngerjain kayak ngelukis gitu, karena desainnya kan juga udah ready. Tapi ternyata ada barang-barang yang harus dibeli, cat-catnya warna-warnanya khusus, ada ungu, ada emas, ada putih. Jadi kita beli dulu semuanya, jadi kita belum bisa ngerjain. Nah, di weekend ini ada teman kita Valen yang jadi pengajar kelas anak berkebutuhan khusus di My Daycare, itu training. Kita prepare untuk kelas hari Selasa. So Valen datang belajar mewarnain pakai pensil karena dia harus ngajarin lagi kan anak-anak di kelasnya nanti. Dan dia sangat-sangat keren banget lah, datang dari jauh Tanjung Priuk ke Bogor hanya untuk training. Luar biasa. Habis itu tanggal 8 Selasa semuanya udah ready dan aku mulai barengan sama Tiwi, Bernard juga ada di situ dan kita mulai kerja rodi. Jadi kita campurin, ada tuh pokoknya aku nyampurin warnanya karena ternyata warna ungu yang kubeli itu belum terlalu nyampe, belum ngejar warnanya ke mockup. Jadi aku masih harus mixing lagi dan itu kayak wah susah gitu ya, tapi puji Tuhan dapet. Dan singkat cerita kita kerja sampai jam berapa ya, jam 11 waktu itu karena 120 jaket kita kasih backgroundnya, which is itu yang lama gitu. Kita ceprot. Nah ini teknik ceprot ini yang paling cepat, layer keduanya itu emas diceprot-ceprotin. Jadi flow-nya itu adalah aku di meja, terus Tiwi cari tempat di belakang, Bernard juga masih ngerjain konten-konten yang dibikin. Kalau udah selesai dia join forces dan dia bantuin juga untuk meringin gitu. Jadi udah kita tanya berapa lagi, S-nya udah habis nih 30, M-nya sekarang 27 misalnya gitu. Jadi kita per size, kita kayak ayo dikit lagi. Jadi kurang lebih flow-nya kayak gitu lah, saling menyemangati. Nah di sini sebenarnya kita masih ada nungguin satu cat ya, warna ungu yang paling tebelnya gitu. Karena kita double, jadi habis ungu dasar, terus di splatter emas,
Terus kita ada ungu yang lebih tua lagi dan dia belum datang, gambling. Dia dikirim dari Bantul. Akhirnya kita mikir, oke, kita nggak bisa ngechat dulu hari ini, kita kirim dulu semua ke bordir deh. Akhirnya kita packing, kita tanya Bang Bordir bisa nggak cepet, kita butuh ekspres. Terus dia bilang bisa deh, untuk project ini bisa selesai 1 hari. Dan akhirnya kita kirim semuanya. Tiwi di rumah nginep, kita kayak kita ngapain ya, agak gelisah, cuma nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi kita siap-siapin kartunya, siapin kartu nama, pokoknya kita masukin ke semua amplop. Terus sebenarnya hati tuh deg-degan karena yang tadi cat ungu dari Bantul ini tuh belum jelas datangnya kapan. Kita udah pesen dari seminggu lalu dan dia kayak bolak-balik, udah nyampe Bogor terus dikirim lagi ke sortiran Depok, udah gitu kemana lagi, pokoknya nggak bergerak di pelacakannya. Jadi kita udah berdoa banget. Terus kita juga mikir nih bordir bisa nggak nih nyanggupin dia ekspres. Dan teman-teman tahu gak? Akhirnya hari itu kita minta tolong Bernard buat ngecek ke bordir. Dan ternyata dia bilang, Ci udah selesai setengahnya. Nggak berapa lama dapat info lagi, udah selesai semua. Terus kita kayak hebat Bang Bordir. Akhirnya oke, kita tunggu, kita kirim. Terus teman-teman tahu nggak, setengah jam sesudah itu cat ungu yang ditunggu-tunggu datang dari Bantul. Jadi benar-benar prosesnya tuh diatur sedemikian rupa ya. Jadi nggak ada yang ke postpone gitu, semuanya lanjut terus gitu. Akhirnya kita oke, lanjut hari ini kita base ungu gitu kan, ungu yang lebih tua. Gak berapa lama waktu udah selesai makan siang, aku dikabarin sama kakak brandnya kalau mereka mau ngecek, mereka mau datang dari Jakarta ke Bogor, mau ngecekin jaket-jaketnya. Terus kita bilang, oke Kak, bisa besok datang jam berapa kira-kira? Ya mungkin siangan lah gitu. Jadi hari itu kita kerjain sampai jam 7:30 malam, tuh bener-bener full day gitu ya. Dan akhirnya menyelesaikan, udah lanjut besok. Jadi kakak-kakak dari Sampurna datang, mereka ngecekin, dan mereka bilang oke, all good, ini paling revisinya tolong ditebelin dikit fontnya gitu-gitu, minor lah. Kita siap, kita lanjutkan. Bisa selesai kapan ya Kak? Dan mereka kasih tahu deadline mereka berangkatnya. Jadi kita bilang oke, kita usahakan hari Senin tanggal 14 kita kirim. Di situ udah hari Jumat tuh kita ngomong gitu. Berarti mikir kita punya waktu Jumat, Sabtu, Minggu, padahal kita udah tidur dari kemarin-kemarin kan. Akhirnya kita mulai tulis tuh yang pakai tulisan Bon Voyage warna putih. Nggak lama dikasih tahu lagi sama kakak brandnya kalau Kak nggak apa-apa, kita nggak usah tanggal 14, nggak usah dikirim dari sana. Kita akan kirim pick up dari Jakarta tanggal 16 langsung ke hotel bandara gitu. Jadi kita kayak dapet waktu luang, tambahan spare waktu, dan juga kita nggak usah atur delivery-nya gitu. Pokoknya itu angin segar lah buat kita. Langsung aku bilang sama teman-teman, oke, kita weekend libur dulu guys. Libur dulu, kita lanjut lagi Senin tanggal 14-nya. Dan di hari Senin, Bernard nggak ke Rupa Cerita, Bernard langsung ke stasiun dan langsung pick up apa? Pick up kartu. Karena kita kali ini kartunya beda, kita printingin di Jakarta, kita pakai gold foil, kita pakai emboss tulisan-tulisannya, dan kertasnya juga pakai oatmeal yang tebal 300 GSM. Jadi benar-benar eksklusif. Kita nyetak berapa ratus gitu ya untuk mereka, dan hasilnya bagus banget sesuai keinginan gitu. Lanjut day 8. Jadi day 8 ini update-nya adalah Bernard udah mulai packing. Sebenarnya dari kemarinnya Bernard juga udah bantu packing. Terus aku sama Tiwi masih lanjut ngelukis, lanjut tebelin lukisannya, dikeringin juga. Abis itu puji Tuhan selesai 126 singkat cerita. Satu garis terakhir, iya. Tapi Tiwi belum selesai. Terakhir aku kirim kepada Tiwi. Dan aku nulisin sertifikat. Aku tulisin nama-namanya pakai gold emas gitu ya, pakai painting emas.
dan itu pun harus dikeringin. Jadi dia kayak timbul gitu. Jadi sekali pokoknya. Habis itu 126 tulisan kita masukin juga ke amplopnya. Itu ada kartu authenticity-nya, thank you card-nya. Terus juga handle with care, kartu cara merawat jaket-jaketnya, kartu nama kita, stiker kita, di seal pakai stiker silver. Wah, keren banget. Dan di amplopnya pun kita tulis namanya satu persatu gitu. Jadi bener-bener eksklusif untuk orang-orang yang sudah terpilih. Kita lanjut nulis sampai malam, sedangkan Bernard mulai foto-foto produk. Jadi foto produknya udah disusun, ada yang dari depan, dari belakang, ataupun foto masalnya. Habis itu terakhir lanjut pada packing gitu. Jadi bener-bener aku acung jempol banget sih untuk kerja sama kita bertiga selama hari-hari ini. Semangat teman-teman. Kita lanjut pagi hari ini. Pagi-pagi ini udah lebih fresh badannya walaupun masih capek banget. Semua amplop-amplopnya kita masukin ke plastik-plastiknya. Kita pilih namanya, dan ini yang part krusial karena kan jangan sampai loh salah orang, salah size. Jadi bener-bener tabelnya aku zoom, terus aku bilang nama si A, L, langsung semuanya lihat cari. Pokoknya kita sortir bener-bener per nama dan per size. Dan kakaknya pun minta request, mereka tuh punya grup. Jadi grup-grup itu akan kita taruh di kardus yang sama gitu. Jadi benar-benar part yang harus teliti, tidak boleh ada yang mengganggu, dan kita kerjakan itu sampai jam 12 siang. Jam 12 siang kakaknya ngirim delivery untuk pick up ke hotel bandara. Dan ternyata selesai juga. Kita langsung makan es mambo. Seneng banget sih. Kita waktu udah kelar kita foto-foto. Pokoknya seperti abis melahirkan ya, melahirkan anak-anak ini. Nah, kukira semua ini bisa kita istirahatkan dulu ya. Tapi puji Tuhan dikasih lagi berkat. Dan akhirnya kerjaan gak sampai situ doang. Ada lagi langsung harus painting buat Dokter Medok. Dokter Medok akan pergi ke Jepang juga. Kenapa semua orang pergi ke Jepang ya? Nggak tahu. Kayaknya kita juga nanti akan pergi ke Jepang ya. Dokter Medok akan pergi ke Jepang, so kita buru-buru bikinin jaketnya karena mau dipakai, mau dibawa beliau ke sana. Jadi setelah dari Bon Voyage Sampurna ini langsung ke Dokter Medok. Abis itu kita juga ngerjain pesenannya Bu Indi. Bu Indi ini seorang pegawai yang dikirim tugasnya ke Dubai sama staf Sampurna juga gitu. Kenapa ya sekarang semua orang Sampurna kenal sama Rupa Cerita. Terima kasih banyak. Kita bikinin notebooknya lucu banget, jadi seru ya, kita main di banyak media gitu, dan kita berhasil. Jadi notebooknya ini dari leather, dan kita pakai cat angelus, dan ternyata hasilnya bagus banget, semuanya suka. Thank you Bu Indi, thank you Ko Willy. Dan terakhir kita lanjut juga pesanan Bu Melinda. Bu Melinda ini staff dari Sampurna juga, timnya Ko Willy, timnya Bu Indi, dan beliau mau bikin jaket Pasgar, pasukan Garuda. So itulah rentetan kurang lebih minggu-minggu padat kita, dan sekarang sudah bisa lebih bernafas lagi. Thank you Oktober.